Silakan Pak, tapi sebentar saya belum buka OBS-nya Pak. Saya mau Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghambat pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Halo Pak Marno, ini juga terekam belum? Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghambat pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Huruf ya Pak, huruf A, B, C gitu ya. Nah, di situ ada 4-5 anak itu yang tidak mau diajak untuk bermain huruf gitu Pak. Jadi teman-temannya itu asik bermain huruf, tapi ada 4-5 anak itu yang dia itu tidak kurang menarik dengan permainan itu Pak. Terus dia itu selalu memilih kegiatan yang tidak ada indikasi huruf gitu loh Pak. Bermainnya yang jenis produk, katakanlah yang membangun atau yang membuat sesuatu begitu. Ya, Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya Pak ya? nah itu mungkin Ibu bisa mencari akar permasalahannya. Kira-kira akar permasalahannya apakah itu dari cara pengajaran sebelumnya, ataukah itu mungkin berangkat dari kebiasaan-kebiasaan di rumah, artinya dari faktor keluarga. Coba digali tentang hal itu, Bu. Oke. Kemarin itu saya pernah mendekati kepada ibunya ya, karena yang sering mengantar itu ibunya. Bahwa di rumah pun kalau diajari itu tidak mau Pak. Nggak mau diajak belajar. Entah itu alasannya apalah gitu. Jadi di rumah itu kondisinya maksudnya hampir sama di sekolahan gitu. Kalau di wali murid di rumah kan biasanya pengenalan itu pengenalan angka, pengenalan huruf gitu toh Pak. Nah, persis di sekolah juga sewaktu ada
pendekatan kita akan belajar huruf, itu kami kesusahan untuk menggiring anak itu. Nah, itu tadi kan ada yang susah untuk ketika diajak bermain huruf ya Bu. Nah, apakah anak Ibu yang model ini termasuk gaya belajar yang A, yang B, yang C? Nah, gaya belajar yang A, yang B, yang C itu misalnya yang kinestetik atau yang auditori atau yang visual itu apakah teridentifikasi seperti itu? Nah, Kalau dilihat itu si anak berempat lima itu biasanya bereksplorasi Pak sukanya itu. Katakanlah nanti kalau membuat sesuatu, Bu Guru menyediakan berbagai bahan, nanti silahkan bereksplorasi membuat apa gitu. Nanti dia selalu memilih yang apa itu namanya? Yang dipilih itu yang selalu yang bereksplor itu yang mencoba dan membuat sesuatu. Jadi ada hasil karyanya gitu loh. Itu mereka senang sekali, ya. Berarti mungkin ini ya jenis gaya belajar yang audiovisual, auditori dicampur kinestetik gitu ya. Terus, Iya, nah Pak. sekarang kalau anak ini masuk suka mengeksplor, tetapi yang tidak ada kaitannya dengan huruf begitu. Nah, kalau demikian, Ibu punya rencana apa untuk menampung yang anak model ini ke depannya, plan-nya ke depan? Itu kira-kira mau difasilitasi dengan cara bagaimana? Kami akan berusaha memfasilitasi dengan eksploran itu, tapi selain cuma mendapatkan hasil karya, di dalam bereksplor tadi juga ada pengenalan huruf. Mungkin seperti itu ya. Katakanlah membuat sesuatu yang itu nanti anak juga akan belajar tentang huruf, tapi seolah-olah tanpa disadari oleh anak. Maksudnya tidak kasat mata, oh ini bermain huruf begitu kayaknya ya Pak ya. Berarti dengan cara yang halus ya, mungkin dengan permainan apa itu yang kalau anak-anak itu ada semacam apa itu namanya engklek Nah, itu kan hurufnya bisa ditata seperti huruf T atau huruf Y ya begitu. Yang ada lempar batu itu loh, terus kita pakai satu kaki lompat-lompat itu loh. Namanya apa? Engklek toh? Engklek, sondah mandah itu. Oh ya macam-macam. Nah itu kan Iya. seperti itu bisa. Nah jadi bagus. Dan itu apakah bagaimana Ibu akan mendapatkan permainan-permainan yang semacam itu ya tidak hanya satu begitu dan dapat dipraktekkan artinya berseri berlanjut. Nah itu mendapatkan referensi itu bagaimana? Mungkin saya akan berbagi cerita dengan teman-teman, saling kolaborasi, saling tukar pendapat, tukar praktek baik ya mungkin, atau nanti bisa kita melihat di YouTube itu mungkin berbagai permainan di YouTube. Mungkin seperti itu, Pak. Kalau di sekolah kan ada teman sejawat, beda kelas tapi
Nah, itu Iya, mungkin iya, iya. kita akan mengadakan sharing ya, sharing di situ. Mungkin dari teman-teman nanti ada masukan-masukan atau nanti ada jalan keluar. Mungkin seperti itu, Pak. Artinya nanti kita akan menggali informasi, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, jenis permainan yang eh, sambil bisa mengenalkan huruf begitu ya. Ya, jadi di situ kita Ibu akan melakukan eh, berbagi praktek baik, sharing dengan teman dan eh, lihat di YouTube atau mungkin melalui buku-buku bacaan yang ada begitu dalam praktek terhadap anak begitu, bermain sambil mengenalkan huruf. Nah, itu saya kira bagus sekali. Nah, dari situ mungkin nanti kalau ketemu salah satu formula yang bisa diidentifikasi untuk diterapkan paling awal, nah itu kira-kira dalam bayangan Ibu dari rencana itu kira-kira formula yang apa itu yang paling tepat, yang bagaimana? Formula permainan, bentuk permainan atau apa gitu? Atau dengan Mungkin saya outing akan atau iya. Mungkin saya akan membuat dengan apa itu bermain apa itu Pak yang namanya seperti ular tangga itu Pak ya Pak, seperti ular tangga kan ada Lego. petaan itu ya Pak ya, bukan ular tangga itu loh, yang Ular tangga. kalau ular tangga kan angka 1 ke angka 2 ke angka 3 lah itu mungkin nanti seperti itu, tapi nanti berbentuk huruf apa ya, itu kayaknya menarik juga ya. Ya, Seperti bisa ular itu, tangga bisa. itu Pak, ular tangga, terus nanti ada hurufnya A, B, C, lah nanti melompatnya kan sesuai dengan urutan atau sesuai dengan arahan. Katakanlah tadi di titik pojok itu A, ayo kita melompat huruf vokal, nanti mencari huruf apa huruf vokal I, lalu mencari huruf I bersama-sama teman. Katakanlah satu kelompok itu ada 2 atau 3 anak, jadi mungkin semangat ya Pak ya, maksudnya ada anak yang bermain di situ dia akan merasa tertarik juga ya. Ya, sepertinya karena itu ada semacam persetujuan bersama ya, arah yang bersama, misalnya A, mana huruf A, berarti Iya. ada semacam pengerahan massa itu. Saya Iya. kira itu dapat memancing, merangsang anak untuk mengikuti teman-teman yang lain ya, sambil menghafalkan apa yang disebutkan itu. Kayaknya juga itu bisa kita lakukan, dan mungkin kalau anak-anak kan kalau misalkan mendapatkan huruf yang pertama kali dia memperoleh hurufnya kan kayaknya senang sekali gitu ya biasanya. Nah, nanti dia mungkin bisa termotivasi, oh aku harus bisa, aku harus dapat duluan gitu mungkin ya. Ya, begitu. Nah, itu salah satunya dengan semacam kompetisi ya, semacam kompetisi yang dapat betul, duluan. seperti kompetisi. Tapi untuk sekarang kan tidak boleh kompetisi ya Pak istilahnya. Istilahnya bukan kompetisi. Oke, saya kira nah dari situ nanti apa dari ini Bu bisa disebutkan yang paling bisa diperoleh nanti dari kegiatan itu nanti apa capaiannya, gebrakannya? Capaian yang akan diperoleh itu nanti anak akan entah itu cepat atau lambat, mungkin dia lama-lama juga akan menyukai permainan itu,
dan mungkin ke depannya dia akan ada daya tarik untuk bermain hurufnya. Maksudnya, besok saya mau bermain itu lagi, dia merasa senang dengan permainannya dulu. Nah, setelah merasa senang kan dia enjoy. Jadi untuk pengenalan huruf kan tidak, ini yang namanya A itu seperti ini. Kita merasa enjoy dulu dengan permainannya, seraya dia itu juga belajar untuk memahami huruf gitu, Pak. Ya, bagus sekali. Jadi dari permainan itu nanti akan diperoleh suatu capaian, sepertinya itu nanti akan bisa diterapkan dan bisa optimal ya untuk mempercepat kemampuan anak, dan dari tujuan utamanya yaitu supaya anak yang punya semacam perbedaan karakter jenis gaya belajar itu bisa teratasi. Ya kan Bu, begitu? Iya, Nah, iya. Oke. Nah, baiklah Bu, terima kasih atas sesi coaching kita kali ini. Saya menemukan banyak hal dari apa yang disampaikan dari pembicaraan ini. Perlu saya sedikit beri catatan bahwa permasalahan Ibu adalah tentang anak yang belum bisa konsentrasi ketika diajak kegiatan yang ada huruf atau angka ya, numeriknya gitu. Yeah. Nah, kemudian dari situ dapat teridentifikasi Iya, Pak Marno. Siap, Bu. Iya, gimana ini Pak Joko? Ada treble Pak Joko ya? Nah. itu maaf ada treble sedikit, tiba-tiba kok terputus begitu internetnya. Nah, jadi dengan kegiatan yang akan Ibu terapkan nanti akan diharapkan akan mendapatkan hasil yang optimal ya Bu. Iya. Semoga dengan pencerahan dari Bapak tadi akan mengurangi permasalahan yang saya alami, dan mungkin anak akan lebih termotivasi untuk belajar mengenal huruf tadi dengan permainan fisik ya, melalui fisik motorik yaitu kalau berloncat-loncatan itu. Jadi untuk pengenalan huruf itu ternyata tidak harus di meja duduk di kursi dengan tenang, tidak harus bermain dengan buku, tidak harus bermain dengan pensil ya. Tetapi alhamdulillah sudah bisa kita uraikan bersama, ternyata setelah Pak Joko memberikan saya mengidentifikasi masalah, bisa membuatkan saya pertanyaan pemantik ya istilahnya, untuk memberikan pertanyaan pemantik. Nah, mungkin dengan kegiatan fisik motorik pun itu tujuan pembelajaran akan bisa tercapai juga, walaupun tidak harus sesuai dengan modul yang kita buat gitu loh Pak. Dan saya akan membuat modul ajar itu akan bervariasi. Katakanlah seperti tadi, jadi anak akan memilih, kamu mau yang bermain fisik motorik pakai huruf, atau mau bermain dengan kartu kata, ataupun bermain dengan batu, bahan alam, dan lain-lainnya. Begitu Pak. Ya, oke Bu. Saya kira sesi kita cukup sampai sini ya, yang saya sebagai coach. Dan sekarang sesinya bergantian, Bu Wulan
Maaf, Ibu sebagai Wulan bisa ngerekam? Aduh, sebentar Pak. Ini tadi kok saya latihan itu kok belum bisa ya Pak. Titik 3. Titik 3 itu harusnya terus ada. Sebentar. Kok nggak muncul ya Pak teman saya Pak Marno? Minta tolong Pak Marno bisa kah? manage Secara, recording ini, Pak. secara otomatis di saya terekam. Tapi kalau Ibu mau merekam ya silahkan. Ya. Aku Ya, ikut Pak silakan. Marno aja ya Pak Joko ya. Nanti enggak dilalah listrik terkendala. Coba sekarang diklik 3 dulu deh. Di laptop Ibu pasti bisa rekam. Terus manage recording ini ya Pak. Iya, Recording. iya Pak. Iya betul yang recording. Oh iya ya. Oh ini. Iya, Sudah Pak Joko kah? buat ngehandle aja. Ya, silahkan lanjut. Pak Joko sudah. Ternyata yang titik 3 sebelah kanan sendiri ya. Pak Joko sudah? Mereka? Sudah. Oke. Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang Pak Joko. Maaf, sepertinya Pak Joko siang ini kayaknya punya permasalahan nih. Saya lihat kok kelihatannya punya gimana beban atau gimana gitu loh Pak. Apakah iya. ada permasalahan? Ya benar sekali Bu. Saya barusan dapat laporan dari salah satu teman guru itu. Kan saya ini wali kelas 12 MIPA 1. Nah, laporan salah seorang teman itu mengatakan beberapa anak, khususnya yang laki-laki, itu ya 4 anak ya, itu 2 meja itu seringnya tidak tertib kalau dalam hal mengikuti pelajaran itu. Nah, contohnya itu ketika tadi pelajaran ekonomi itu duduknya di belakang begitu, di belakang. Kan anaknya jumlahnya 24, jadi 12 meja ya, 12 meja. Kalau berjajar 4 kan berarti ke belakangnya 3. Nah, kalau di jam saya itu saya suruh memenuhi yang itu 4, berjajar 4, ke samping, ke belakangnya 3. Jadi semuanya penuh di situ. Nah, kalau di jam yang lain itu banyak duduk di belakang lebih jauh lagi ya begitu. Nah, jadi itu kebetulan sampai sekarang sudah ada 4 guru yang mengatakan begitu. Dan kebiasaan-kebiasaan itu berlanjut. Artinya ketika dari duduk itu kemudian pindah ke belakang, kemudian kan kalau duduk ke belakang semakin jauh dengan gurunya ya, kalau gurunya di depan itu. Iya. Sehingga terus kurang terkontrol atau bahkan tidak terkontrol. Nah, mencatat atau tidak mencatat, mendengarkan atau tidak mendengarkan, ya benar-benar belajar ataukah mainan HP, semuanya tidak terkontrol. Jadi dalam hal ini itu 2 orang guru melaporkan pada saya imbasnya nilainya terus menjadi kurang baik. Apakah metode yang digunakan antara guru satu dengan guru lain itu berbeda, Pak? Nah, Dan kalau seperti dari apa metodenya? Maksud saya dengan metode katakanlah Pak Joko menyampaikan dengan anak, dengan Bu Guru atau Pak Guru ekonomi tadi yang mengajarkan kepada anak, itu metodenya sama atau beda atau bagaimana? ya kalau beda matel tentunya memang beda metode. Tapi
saya melihat di sini bukan soal metode ya. Itu mungkin nomor sekian gitu. Oh, Metode itu. ataukah Tapi apa itu namanya media yang digunakan gitu, atau mungkin ada hal lain? Katakanlah kalau Pak Joko selalu dengan diselingi dengan video-video untuk penerapan kepada anak, menerangkan kepada anak, atau bagaimana supaya anak itu tertarik untuk konsentrasi untuk itu namanya senang dengan pelajarannya duduk di depan gitu. Mungkin ada Saya- sesuatu hal. saya kira itu ya, itu yang utama di situ. Memang ketika anak diberi selingan-selingan itu ada yang terkait visual, kayak pembelajaran visual, atau auditori, atau kinestetik. Nah, itu anak semakin tertarik. Nah, karena kalau tidak seperti itu, maka kemudian berimbas pada attitude sikap mentalnya. Sikap mental di mana di situ kok kemudian terus itu terkait dengan keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas yang mana pada poin antusias belajar, selalu antusias belajar di dalam kelas saya itu. Nah, ketika tidak antusias karena mungkin tidak terpenuhi gaya belajarnya itu, sehingga mencoba duduk di belakang dan tidak ditegur, duduk di belakang lagi, tidak ditegur lagi. Nah, itu kemudian, Pak, seperti saya dulu ya. Sewaktu pelajaran ekonomi itu juga karena kalau ekonomi itu kan banyak sekali yang harus dihafalkan itu toh, Pak. Jadinya mungkin gurunya itu monoton untuk mengajarkannya kepada anak, terus anak mulai jenuh mungkin ya, jenuh dengan pelajaran yang disampaikan, cara menyampaikannya mungkin tidak, kan ada yang guru itu monoton, jadi bicara terus menerangkan, terus mungkin tidak ada interaksi antara guru dan anak itu, mungkin seperti itu kah? saya kira memang awalnya dari hal seperti itu. Awalnya dari kejenuhan karena kurangnya variasi dalam pembelajaran, maka kemudian terus mencoba mengendorkan konsentrasi dengan sikap mental yang kurang baik, akhirnya ya diikuti perilaku yang seperti itu. Kemudian sedikit demi sedikit menjadi kebiasaan, kemudian ada pengikutnya. Nah, itu. Nah, saya itu kira kalau sudah ada pengikutnya merasa bangga ya, Pak, kalau anak yang SMA, SMK itu. Wah, ternyata ya. temanku ada gitu kan. Ya. Nah, itu menariknya begini. Pada suatu kesempatan ketika saya masuk kelas itu dan sedang ada pelajaran guru itu, tetapi masih dalam suasana santai, artinya sedang mengerjakan ketugasan itu, dan melihat saya itu terus cepat-cepat maju duduk di tempatnya, sesuai tempatnya yang saya posisikan gitu. Ya. Biasanya saya posisikan di situ. Nah, dari situ saya kemudian bertanya-tanya dan mencoba menggali informasi kepada beberapa guru itu. Ternyata terus saya simpulkan bahwa anak walian saya itu tertib jika hanya kepada saya saja, begitu. Mungkin ada rencana, Pak, rencana ke depan supaya tujuan yang ingin dicapai itu berhasil. Maksudnya anak tersebut bisa mengikuti pelajaran dan berfokus di mata pelajaran itu, tidak pindah ke belakang, tidak mungkin di belakang itu
ngobrol atau apa itu namanya bisa jadi main gitu, main HP atau gimana, itu mungkin ada rencana-rencana ke depannya Pak? Nah, rencana ke depan ya tetap saya komunikasi dengan semua guru yang mengajar di kelas itu untuk secepat mungkin memberikan laporan kepada saya jika ada hal-hal yang menyalahi ketertiban. Pertama itu koordinasi dengan teman-teman. Yang kedua, saya akan kembali mengingatkan masalah keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas tentang poin antusias belajar. Ya, situ nanti akan tetap memberikan frame ya, panduan untuk supaya tetap semangat belajar. Kemudian yang berikutnya ya ini mungkin akan juga memberikan kenyamanan di dalam ruang belajar itu. Kebetulan di tempat kami itu ruang belajarnya itu kelasnya itu ada AC-nya, AC dan kipasnya. Nah, jika mungkin hal itu yang menjadi penyebab karena kurang nyaman ya nanti akan saya koordinasikan dengan bagian sarana prasarana ya, untuk tetap supaya di dalam kelas itu tetap terasa nyaman. Kemudian selanjutnya fasilitas selanjutnya juga misalnya LCD proyektor apabila itu bermasalah ya, supaya tetap bisa dioperasikan dengan baik. Dan kepada rekan-rekan guru saya juga akan berbagi praktek baik, sharing lah ya, berbagi praktek baik. Artinya ketika kita melakukan pembelajaran yang bervariasi, ada audio, ada visual, ada juga kinestetiknya juga ya. Saya berharap guru-guru yang lain juga seperti itu. Gitu. Ya, betul sekali Pak Joko. Karena kita harus selalu merefleksi ya. Merefleksi, dan refleksi itu tidak hanya pada diri kita sendiri, gitu Pak. Kita bisa merefleksi apa yang kita lakukan itu bersama teman sejawat, dengan kepala sekolah mungkin ya, dengan teman sesama wali kelas, itu mungkin kita bisa saling merefleksi. Nanti kita akan membuat membuat praktek baik ya, akan saling sharing praktek baik apa yang telah Pak Joko lakukan, seperti ini media yang digunakan, buka ini, cara mengajar pun kalau Pak Guru itu mengajarkan dengan senang, itu pasti anak-anak juga akan merasa enjoy ya Pak. Tapi kalau sudah masuk kelas, gurunya seram gitu ya Pak. Aduh, seperti Pak Joko masuk kelas seram, bahasa Inggris anak-anak pada jenuhan ya Pak. Jadi mungkin ekspresi guru itu sangat berpengaruh juga ya Pak ya. Ya. Nah, di sini tadi rencana yang telah Pak Joko akan lakukan selaku wali kelas, komunikasikan dengan guru terkait anak-anak itu, terkait laporan kepada wali kelas jika ada anak itu yang masih menyalahi ketertiban. Terus akan mengingatkan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama ya Pak. Iya. Selanjutnya akan memberikan kenyamanan di ruang belajar. Itu bentuknya seperti apa ya Pak, kenyamanan di ruang belajar itu? Tadi itu terkait fasilitas. Oke. Terkait fasilitas. Ya. Pak Marno ada apa? Kayaknya raise hand ya. 2 menit lagi. Oke, siap. Ya. Terus selain itu juga akan mengontrol tentang prasarana yang ada di dalam kelas seperti LCD,
proyektor ya Pak ya, Ya. supaya bisa digunakan, difungsikan dengan optimal. Lalu dan yang terakhir akan saling berbagi praktek baik. Mungkin dengan praktek baik ini kita akan bisa membuat menangani permasalahan, menyelesaikan permasalahan, ya apa yang telah Pak Joko buat nanti bisa dipraktekkan oleh guru-guru yang lain. Demikian juga dengan guru-guru yang lain itu mungkin ada istimewanya juga bisa Pak Joko praktekkan ya Pak ya. Jadi dari berbagai sisi kita dapat saling sharing tentang praktek baik. Nah, demikian tadi sharing kami bersama Pak Joko. Kayaknya permasalahan sudah bisa tertangani ya Pak. Kita dengan melakukan berbagai hal tadi. Mungkin selamat Pak Joko, kita selaku guru kita akan merdeka. Merdeka dalam hal kita akan mencari berbagai panduan ya Pak. Jadi tidak hanya dengan melalui YouTube atau melalui konten-konten yang lain mencari di Google, tapi pengalaman adalah barang yang berharga ya Pak ya. Pengalaman adalah guru yang utama adalah pengalaman. Begitu ya Pak Joko ya. Karena pengalaman itu tidak bisa dicari di Google ya Pak ya. Ya, ya. Kiranya kita akhiri kegiatan pada siang hari ini. Banyak kesalahan dari saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya Pak Joko. Terima kasih telah membersamai dengan kami. Banyak kesalahan ya Pak Marno, minta maaf. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini nunggu teman yang lain ya Pak? Nunggu teman masuk lagi ya Pak? Kayaknya seperti kemarin ini. Nunggu dong? Iya, menunggu teman yang lain. Itu sudah jam 3.15. Seharusnya sudah selesai ya, karena 15 menit dan 15 menit.
pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri Suara saya ini terdengar dengan baik. memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Baik di dalam refleksi ini Penggerak seperti menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. refleksinya nanti Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri,